Salam budaya. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menyaksikan video yang berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Gunung Merapi Arjuna yang merupakan gunung api istirahat yang berada di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Dengan tinggi 3.339 mdpl, Gunung Arjuna merupakan gunung tertinggi ketiga di Jawa Timur. Nama Arjuna berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata. Seperti gunung berapi lainnya di Jawa, Gunung Arjuna termasuk salah satu yang disakralkan. Adanya beberapa situs bersejarah menjadikan Gunung Arjuna juga menjadi tujuan para pelaku spiritual, sehingga menimbulkan kesan mistis di sepanjang jalur pendakiannya. Nama Arjuna menjadi nama gunung ini karena legenda turun-temurun tentang asal mula Gunung Arjuna. Konon, Arjuna bertapa di sebuah puncak gunung dengan sangat tekun hingga tubuhnya memiliki sinar dengan kekuatan yang luar biasa dan berdampak besar. Bumi bergoncang, kawah condro di muka menyemburkan lahar, banjir, penyakit di mana-mana, bahkan gunung tempatnya bertapa terangkat ke langit. Hal ini membuat para dewa khawatir, sehingga membuat Batara Guru mengutus Batara Narada untuk menyelesaikan masalah, yaitu membangunkan Arjuna dari pertapaannya. Batara Narada gagal membangunkan Arjuna dengan segala cara. Akhirnya diutuslah Batara Ismaya bersama dengan Togok yang membangunkan tapa Arjuna. Karena kesaktiannya, mereka berdua berubah menjadi besar, melampaui puncak gunung dan mengeruk bagian bawah gunung tempat Arjuna bertapa, memotongnya dan melemparkan potongan gunung itu ke tempat lain. Seketika Arjuna terbangun dan memperoleh nasihat dari Batara Ismaya. Nah, gunung tempat Arjuna bertapa itu pun bernama Gunung Arjuna, sedangkan potongannya bernama Gunung Wukir. Situs dan tempat pemujaan Gunung Arjuna bersebelahan dengan Gunung Penanggungan yang dikenal dengan ratusan situs purbakala, tak membuat keadaan yang berbeda dengan Gunung Arjuna. Ada beberapa situs yang dijadikan tempat ziarah para pelaku spiritual, menimbulkan suasana mistis di area Gunung Arjuna. Kebanyakan situs tersebut bisa ditemui di jalur pendakian Gunung Arjuna via Purwosari. Berikut adalah beberapa situs sekaligus tempat pemujaan yang ada di sepanjang lereng Gunung Arjuna. Ontobuku, tempat ziarah dan bersemedi untuk kalangan tertentu. Menurut juru kunci, goa ini dijaga oleh seekor ular naga. Candi Madrim berbentuk punden berundak dengan 3 ukuran teras berbeda. Di teras atas ada beberapa batu andesit yang dibungkus kain putih dan 1 lumpang batu sebagai objek pemujaan. Situs Eyang Abiyoso, situs punden berundak yang telah dipugar. Ada 1 batu andesit besar seperti lesung, 1 batu andesit segi 4, dan 1 arca dwara pala. Situs Eyang Sekutrem, bangunan tempat menyimpan arca dan sebagai tempat ziarah, diduga bekas bangunan punden berundak. Sendang Dewi Kunti, tempat pemujaan dan sumber air. Hyang Sakri, tempat pemujaan.
Pondok Rahayu, sebuah gubuk yang nampak seperti gubuk hantu di tengah hutan yang masih akrab dengan aksara Jawa. Situs Eyang Semar, area tempat pemujaan dengan sebuah patung Semar. Mitosnya, Eyang Semar adalah penasehat kepercayaan Arjuna dan di tempat tersebut melakukan muksa. Mangkutoromo, situs arkeologi berupa punden berundak yang paling besar di sepanjang jalur pendakian. Candi Sepilar, situs arkeologi yang berada tak jauh di atas Mangkutoromo, merupakan bagian yoni, sedangkan bagian lingga ada di arah sebelah kanan. Tempat-tempat tersebut diyakini sebagai tempat pemujaan dengan adanya dupa dan bunga. Jadi, jangan heran jika tercium bau dupa dan merasakan sensasi spiritual ketika mendaki Gunung Arjuna via Purwosari. Mitos Gunung Arjuna. Banyaknya situs sejarah dan tempat pemujaan di sekitar lereng Gunung Arjuna membuat siapapun tak bisa main-main seenaknya di gunung ini. Berbagai mitos pun tumbuh dengan sendirinya dari mulut ke mulut. Berikut adalah berbagai mitos Gunung Arjuna. Banyaknya petilasan peninggalan kerajaan Mojopahit dan Singosari. Masyarakat masih percaya bahwa orang yang melakukan muksa masih menjaga tempat-tempat tersebut. Selain itu, beredar mitos bahwa anak Arjuna dengan Batari Dresnala yang bernama Bambang Wisanggeni juga menjaga petilasan-petilasan tersebut. Alas Lalijiwo. Para pendaki Gunung Arjuna dan Gunung Welirang tentu tidak asing dengan nama Alas Lalijiwo atau hutan lupa diri yang kemistisannya sangat populer. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, orang yang mempunyai niat jahat akan tersesat dan lupa diri dengan tempat tersebut. Menurut ahli spiritual, daerah Alas Lalijiwo banyak dihuni oleh para jin. Pasar Setan. Pasar Setan atau disebut juga Pasar Dieng ada di jalur pendakian menuju puncak Gunung Arjuna via Tretes. Tepatnya di area cukup luas yang terdapat banyak makam. Saat siang hari, lokasi tersebut hanyalah tanah lapang. Namun, saat malam hari, konon di tempat ini terdengar suara ramai seperti di pasar. Acara ngunduh mantu. Selain suara gaib dari Pasar Setan, ada juga suara gamelan yang terdengar di sekitar Alas Lalijiwo. Suara gamelan yang tiba-tiba ada dan tiba-tiba menghilang dipercaya sebagai acara ngunduh mantu bangsa jin. Mitosnya, jika mendengar bunyi gamelan, sebaiknya segera turun agar tidak dibawa bangsa jin alias tersesat dan hilang. Pantangan. Ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar para pendaki Gunung Arjuna. Beberapa di antaranya adalah tidak boleh naik dalam jumlah ganjil, tidak boleh menggunakan baju merah, dan untuk wanita haid dilarang melanjutkan naik ke puncak dan dilarang merusak situs-situs petilasan. Jika jumlah ganjil, hendaknya membawa sebuah tongkat untuk menggenapi. Pantangan-pantangan ini biasanya dikatakan juru kunci Mangkutoromo sebelum pendaki melanjutkan pendakian Gunung Arjuna. Banyaknya cerita-cerita mistis seperti pendaki hilang, pendaki tersesat, pendaki berpindah jalur pendakian, hingga pendaki kerasukan setan karena melanggar pantangan, selalu menjadi bumbu cerita utama mitos
Gunung Arjuno. Seperti penganut kepercayaan tertentu yang melakukan kegiatan spiritualnya di lereng Gunung Arjuno, pantangan dan mitos tersebut tidak sepenuhnya harus dipercaya. Meski mitos ada untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kadang mitos juga dibuat untuk melindungi adat, budaya, dan kepercayaan setempat, maupun melindungi situs arkeologi dari ulah para pendaki nakal. Sejarah Gunung Arjuno menurut kisah legenda, pada sebuah masa di kawasan Jawa Timur, berdiri sebuah kerajaan Hastinapura yang dipimpin oleh seorang raja bernama Paduka Pandu. Sang raja memiliki 2 permaisuri, yaitu istri tua bernama Ratu Kunti dan istri muda bernama Ratu Madri. Mereka dikaruniai 5 putra yang dikenal sebagai sebutan Pandowo Limo. Mereka adalah Arjuna, Bima, dan Yudhistira yang terlahir dari istri tua, serta si kembar Nakula dan Sadewa dari istri muda. Arjuna adalah putra Pandu yang paling sakti di antara kelima putra Pandu. Ia merupakan titisan Dewa Indra, dewa perang yang memiliki kesaktian mandraguna. Arjuna mendapatkan kesaktian tersebut dari pertapaan yang sering ia lakukan. Namun, meski memiliki tingkat kesaktian yang sangat tinggi, Arjuna tidak pernah puas. Ia berencana untuk melakukan pertapaan lagi. Akhirnya ia pergi dari istana menuju ke arah barat. Di tengah perjalanannya, ia menemukan sebuah gunung dengan udara yang sangat sejuk dan pemandangan alam yang sangat indah, dikelilingi oleh pegunungan. Saat itu pula, ia memutuskan untuk melakukan pertapaan di sana. Ia yakin bahwa gunung tersebut dapat memberikannya kekuatan alam yang amat luar biasa. Setelah menemukan sebuah batu besar, kemudian ia duduk bersila di atasnya, memejamkan mata, memfokuskan pikiran dan terhanyut dalam kegiatan spiritual tersebut dengan sangat khusyuk. Waktu berlalu sangat cepat. Bulan demi bulan berlalu, Arjuna masih bersila sambil memejamkan matanya, khusyuk dalam pertapaannya. Hingga pada suatu hari, kekuatan dahsyat masuk ke dalam diri sang petapa muda itu. Bahkan bidadari yang diutus oleh kahyangan para dewa tidak mampu mengganggu Arjuna dari pertapaannya. Kala itu, seketika tubuhnya mengeluarkan kilauan cahaya yang amat terang. Setiap makhluk yang berani mendekatinya akan langsung mati. Namun ia tetap melakukan pertapaannya, seolah masih haus akan kesaktian dan tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Celakanya, kesaktian Arjuna terus-menerus bertambah. Semakin dahsyat, mengakibatkan guncangan hebat di kawasan tersebut. Petir menggelegar di siang bolong. Kawah Condrodimuka mengeluarkan lahar panas. Hujan turun sangat besar, menimbulkan bencana banjir di mana-mana. Gunung yang ia tempati terangkat ke atas, menyundul-nyundul langit. Tentu saja kejadian ini membuat suasana di kahyangan para dewa seketika berubah menjadi gaduh. Para dewa merasa khawatir bahwa kehidupan di alam manusia akan segera hancur. Sebagai tindakan cepat, akhirnya mereka mengadakan rapat yang dipimpin oleh Batara Guru. Meski mengetahuinya, sebagai pembukaan, Batara Guru menanyakan situasi. Kemudian, sebagian dewa turun ke bumi untuk membujuk Arjuna
agar berhenti dari pertapaannya. Sidang itu selesai. Sebagai hasilnya, Batara Narada diutus turun ke bumi untuk menghentikan Arjuna dari pertapaannya. Ia segera mengitari angkasa untuk menemukan keberadaan sang petapa sakti. Di tengah-tengah keadaan yang carut-marut, akhirnya ia menemukan sebuah gunung yang mengapung beserta Arjuna yang sedang khusyuk di dalam semedinya. Segera ia menghampiri dan bersabda pada Arjuna, "Wahai cucuku Arjuna, bangunlah dari pertapaanmu. Semua orang bahkan para dewa akan menjadi celaka bila kau tak mau menghentikannya." Namun keangkuhan Arjuna membuatnya tidak mendengarkan ucapan Batara Narada. Ia justru lebih tekun dalam pertapaannya. Arjuna berpikir bahwa sikapnya itu pasti akan membuat sang dewa kebingungan dan akan menawarkan kesaktian kepadanya agar ia mau berhenti dari pertapaannya. Merasa gagal menjalankan misi, akhirnya Batara Narada kembali ke Kahyangan dan melaporkannya kepada Batara Guru. Sidang susulan pun dilakukan dan mencari cara lain untuk menghentikan Arjuna dari pertapaannya. Dalam keadaan genting, akhirnya sidang memutuskan untuk mengutus Batara Ismaya. Ditemani oleh Togok, kemudian Batara Ismaya turun ke bumi dengan menjelma sebagai Semar. Mereka berdua menjalankan strategi dengan bersemedi di atas kedua sisi gunung yang ditempati Arjuna. Dengan kesaktian, keduanya berubah menjadi sangat besar hingga ketinggian mereka melampaui gunung yang masih mengapung tersebut. Kemudian mereka mengeruk tanah di bagian bawah gunung dan memotong gunung tersebut menjadi dua bagian. Segera dilemparkannya gunung bagian atas yang mengakibatkan Arjuna terbangun dari semedinya. Melihat bumi yang carut-marut, akhirnya ia tersadar bahwa apa yang telah dilakukannya merupakan sebuah kesalahan. Kala itu Semar memberi nasihat kepada Arjuna, "Wahai anakku, pertapaan yang kau lakukan membuat keadaan bumi dan kahyangan para dewa menjadi genting. Engkau terlalu berambisi dengan kesaktian. Berhentilah, gunakanlah kesaktianmu sekarang untuk kebaikan, agar kau tidak menyesal di kemudian hari." Pada akhirnya, gunung tempat Arjuna melakukan pertapaan dinamai dengan sebutan Gunung Arjuno, dan potongan lainnya diberi nama Gunung Wukir. Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe karena kita akan memberikan informasi-informasi yang lainnya. Rahayu, Rahayu, salam budaya.